Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Richie Fernando dengan NIDN 0010118910. Saya adalah dosen di program studi D3 Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Video pengajaran ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen, yaitu berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Tertanam atau Embedded System, dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester genap. Teknik pengajaran yang saya gunakan mengacu pada konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi singkat dari mata kuliah Sistem Tertanam ini adalah mempelajari secara komprehensif dari konsep dasar hingga implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan arsitektur sistem tertanam, mikrokontroler dan mikroprosesor, merancang antarmuka input dan output, menggunakan sensor dan aktuator, hingga memahami integrasi sistem dengan Internet of Things, serta aplikasinya di industri. Materi pembelajaran selama 1 semester disusun agar relevan dengan perkembangan teknologi yang meliputi arsitektur sistem tertanam, pemrograman komunikasi data, sistem operasi real-time, manajemen daya dan memori, hingga keamanan sistem tertanam. Referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini diantaranya adalah buku dengan judul Embedded System, Arsitektur Programming and Design, karya Ranj Kamal, tahun 2015, serta Exploring Arduino, Tools and Technique for Engineering Wizardry, karya Jeremy Blum, tahun 2019. Sistem pembelajaran yang diterapkan mengacu pada OBE atau Outcome Based Education. Metode pembelajarannya tidak hanya berupa ceramah dan diskusi, melainkan juga menugaskan studi kasus dan proyek sistem tertanam. Selain itu, untuk memperkaya wawasan mahasiswa dengan kondisi real di lapangan, saya juga selalu mengintegrasikan pengalaman penelitian saya di bidang ini sebagai bagian dari bahan ajar. Lalu untuk bagian interaction, pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara sinkronus tatap muka yang terdiri dari 16 pertemuan. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Media dan teknologi yang digunakan meliputi proyektor untuk penyampaian materi, aplikasi-aplikasi online interaktif untuk simulasi rangkaian, serta pengenalan komponen keras atau hardware microcontroller di kelas untuk mendukung pemahaman teknis mahasiswa. Untuk bagian assessment, sistem penilaian atau assessment pada mata kuliah sistem tertanam ini dirancang secara terukur untuk melihat kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Bobot penilaiannya terdiri dari 1. Aktivitas partisipatif dengan bobot 10%, lalu tugas mingguan dengan bobot 20%, penilaian proyek dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Berikut adalah cuplikan video pengajaran mata kuliah sistem tertanam di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah sistem tertanam. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5. Materi kita hari ini adalah antarmuka input dan output. Tapi sebelum itu silahkan kalian isi dulu daftar hadir. Ya, jadi sambil diisi daftar hadirnya ya. Nah, minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah ada bahas nih tentang dasar pemrograman C++ di ESP 8266. Ada beberapa poin penting di pertemuan sebelumnya yang kita bahas.
Mungkin ada yang masih ingat fungsi setup dan loop di dalam pemrograman C++ di ESP8266? Ada? Ya. Jadi kalau fungsi setup itu digunakan untuk kali Pak, di Arduino. Aha. Jadi seperti untuk setup pin modenya, dan juga kalau untuk fungsi loop itu fungsi yang dijalankan secara berulang Pak, untuk menjalankan program-program yang akan dilakukan oleh robot itu. Iya, benar ya. Jadi benar jawaban dari temannya bahwa fungsi setup itu adalah fungsi yang dieksekusi satu kali, yaitu untuk inisialis sistem. Kemudian fungsi loop itu adalah fungsi yang selama program dijalankan itu dieksekusi berkali-kali. Jadi selama si ESP8266-nya itu dapat daya dan dia aktif, dia akan terus-menerus mengeksekusi fungsi loop. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita ada bahas tentang deklarasi pin input output digital, dan kita juga ada bahas tentang digital write, yaitu mengirim sinyal high ataupun low. Nah, untuk materi hari ini kita akan pakai logika digital itu untuk mengendalikan sirkuit eksternal yang akan kita hubungkan ke ESP8266. Jadi itu yang intinya hari ini kita akan materi tentang input output. Detailnya adalah menggunakan logika digital yang sudah kita pakai, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya untuk mengendalikan sirkuit eksternal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak sudah buat pretest. Jadi silahkan kalian scan dulu. Silahkan kalian scan dulu dan kalian isi. Pak kasih waktu 3 menit. Atau kalau kalian sudah isi semua sebelum waktu 3 menit berakhir, tidak apa-apa, kita nanti langsung lanjut lagi. Ada ya soalnya terbuka ya? Ada tampil ya soalnya? Halo. Oke, siap. Silahkan diisi. Jadi pretest ini untuk nantinya mengukur pemahaman kalian sebelum kita bahas materi hari ini. Lalu nanti ada juga post test. Post test itu adalah untuk mengukur pemahaman kalian setelah kita membahas materi hari ini. Jadi kalau pemahaman yang meningkat, harusnya nilai post test itu nanti akan meningkat, akan lebih besar dari nilai pretest. Ya, oke, mungkin sudah selesai ya 3 menit ya. Jawaban kalian sudah tercatat, nanti tercatat di Google Form. Nanti Bapak share jawaban kalian dan nilainya ke grup WhatsApp ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah intinya mahasiswa mampu merancang sistem tertanam yang handal dengan menerapkan prinsip-prinsip desain yang tepat. Beberapa di antaranya yaitu untuk mencapai CPNK itu adalah mahasiswa harus memahami karakteristik sinyal input output, kemudian mahasiswa mampu menganalisis keterbatasan port hardware di microcontroller, kemudian mahasiswa mampu merancang sirkuit antarmuka multiplexer untuk multisensor. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan tentang karakteristik I/O sistem tertanam. Jadi, apa itu I/O ya? I/O mungkin kalian sudah sering dengar. I/O itu singkatan dari input output. Tapi sebenarnya apa sih I/O itu? Nah, jadi kalau di microcontroller, I/O itu atau input output itu, untuk input dia biasanya itu kita hubungkan dengan sensor.
Lalu apa itu sensor? Kalau di sini ada diberi penjelasan bahwa sensor itu device yang mengubah besaran fisik seperti suhu atau pH ke sinyal listrik. Mungkin ada yang lain yang bisa kasih contoh besaran fisik apalagi yang biasanya diubah ke sinyal listrik oleh si sensor? Ya, suara. Ya, benar. Jadi suara adalah salah satu besaran fisik yang bisa diubah ke sinyal listrik oleh sensor. Nah, kemudian selain input nih, ada juga output. Kalau input tadi adalah untuk sensor, lalu output ini adalah untuk aktuator. Jadi aktuator ini digunakan untuk mengeksekusi perintah yang diberikan oleh si microcontroller. Dalam kasus kita ini, pembahasan kita ini adalah ESP8266 tadi. Nah, contoh aktuator ini ada pompa, ada relay. Mungkin ada lagi yang bisa kasih contoh selain pompa ataupun relay. Contoh aktuator, motor, benar. Jadi bisa motor DC ya, bisa motor servo, motor stepper, itu semua bentuk-bentuk aktuator. Mungkin sampai sini sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi kita kan sudah familiar nih dengan ESP8266. Sering kita pakai di kuliah, di tugas-tugas ya mungkin ya. Sering juga kalian sudah familiar intinya dengan microcontroller ini. Tapi microcontroller ini ada keterbatasannya. Dia memang bagus, dia harganya murah, dia sudah ada wifi-nya untuk komunikasi. Nah, tapi dia cuma punya satu pin analog. Padahal kadang-kadang kita memerlukan lebih dari satu sensor yang mengirimkan nilai analog. Yang mana sensor-sensor itu kan kalau outputnya analog, itu artinya mereka harus dikirim ke ADC untuk dikonversi dan diolah oleh si ESP8266. Nah, tapi kalau si ESP-nya cuma punya satu pin analog, sedangkan sensornya lebih dari satu perlunya, kira-kira apa solusinya? Ada yang tahu? Nanti ini ada kaitannya dengan penelitian yang pernah Bapak dan senior kalian lakukan baru-baru kemarin. Mungkin ada yang punya ide bagaimana kira-kira? Iya, ini tadi sudah ya. Coba. Multiplexer. Wah, keren. Jawabannya keren. Sudah tahu ya? Sudah pernah baca multiplexer sebelumnya ya? Sudah. Oke. Ya, jadi tepat sekali yang dijawab oleh temannya tadi. Salah satu caranya adalah pakai multiplexer, dan memang itulah yang Bapak dan senior kalian lakukan di penelitian kami kemarin-kemarin itu. Nah, jadi ini sekilas tentang penelitian yang kami lakukan. Jadi kami itu membuat semacam ini ya, sistem pemantauan multisensor untuk hidroponik. Jadi sensor yang kami gunakan di situ adalah sensor pH air dan sensor kepekatan atau PDS. Nah, itu kan dua sensor analog tuh semuanya. Sedangkan microcontroller yang kami pakai adalah ESP8266 tadi. Nah, jadi cara mengakalinya kami pakai multiplexer itu. Jadi intinya si multiplexer itu apa ya? Dia itu supaya banyak sensor tadi bisa mengirim data secara bergantian ke microcontroller, ke ESP8266 tadi. Jadi batasnya si multiplexer ini bisa menerima sampai 8 channel, artinya bisa 8 sensor yang terhubung di situ. Dan dia bisa mengirim data dari sensor-sensor tersebut ke si microcontroller, ke ESP8266 tadi secara bergantian.
Nah, benar ya, jadi tadi jawaban temannya. Multiplexer yang kami pakai kemarin itu, di penelitian kemarin itu adalah IC CD4051DE. Jadi bisa dikatakanlah si multiplexer ini bisa dikatakan seperti saklar elektronik. Dia menerima banyak jalur sensor, tapi dia meneruskan hanya satu jalur terpilih. Jadi kan yang terhubung dengan si multiplexer tadi bisa 8 sensor tuh. Tapi dalam satu waktu yang dikirimkan oleh si multiplexer itu ke microcontroller cuma satu data, dan itu bisa dibuat bergantian. Jadi 8 sensor itu seolah-olah sama-sama mengirimkan data dalam waktu yang sama, padahal sebenarnya mereka berganti-gantian. Tapi karena prosesnya terjadi sangat cepat, seolah-olah itu dikirim dalam waktu yang bersamaan. Nah, di cara kita mengaturnya di ESP8266 adalah pakai instruksi digital write. Ini kan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya kan? Kita sudah pelajari bagaimana digital write itu di ESP8266. Nah, ini contoh simulasinya, Pak sudah buatkan simulasi. Jadi misalnya nih ada 8 sensor yang terhubung dengan si multiplexer. Nah, di ESP8266 ada 3 pin yang bersifat sebagai apa ya, selektor, pemilih, yang bertanggung jawab untuk memilih channel mana nih yang terhubung dengan multiplexer yang akan dipilih untuk diteruskan ke microcontroller. Nah, jadi di sini Pak sudah buatkan simulasinya. Jadi kalau posisinya 3 pin selektor ini semuanya diberi nilai 0. Itu artinya sensor yang dipilih adalah sensor yang terhubung di channel 0. Kalau Pak aktifkan S0-nya jadi 1. Kalau ini tadi kan low. Nah, ini high. Bisa kalian perhatikan di bagian bawah berpindah channel, dia pindah ke channel 1. Jadi sekarang dia mengirim data sensor TDS. Lalu kalau Pak aktifkan juga yang S1, nah sekarang dia pindah ke channel 3. Nah, mungkin ada yang sudah bisa mengetahui polanya. Apa hubungan antara 3 input selektor ini dengan 8 channel yang ada di bawahnya ini? Silakan. Lihat nih, kalau tidak ada yang diaktifkan, semuanya dapat sinyal low, semua pin selektor itu, maka yang aktif adalah channel 0. Terus kalau misalnya semua pin selektor diberi nilai high, yang aktif channel 7. Ayo. Itu kan isinya Pak. Iya. Itu kan beda Pak. Jadi misalnya dia 000, berarti itu kan yang aktif channel 0, channel yang namanya sensor merah. Misal kalau misalnya dia 001, berarti kan yang diaktifkan itu yang S0 Pak. Nah, itu kan diaktifkan berarti dia 1. Nah, berarti dia yang aktif itu yang channel 1 gitu Pak, sensor TDS. Seterusnya kemudian sampai sensor cadangan itu. Nah, kalau misalnya dia aktif semua itu kan berarti 111. Berarti itu kan benarnya tuh kalau dikonversi jadi desimal itu kan 7. Nah, berarti yang aktif sensor yang cadangan sensor. Benar sekali, tepat sekali. Nah, jadi itu ya, jadi kaitannya antara pin selektor dengan channel-channel yang ada di IC multiplexer. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan, ini kan nilai biner kan ya, nilai biner yang cuma ada 2 kemungkinan, 0, 1, sehingga kalau ada 3 bilangan biner nih, kalau ada 3 nilai biner, itu artinya ini mengulang materi di kelas rangkaian digital dulu ya.
itu artinya 3 input biner itu bisa menghasilkan 8 kemungkinan yang berbeda. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh si multiplexer ini. Jadi dengan 3 pin ini kita bisa mengendalikan microcontroller kita untuk menerima data dari 8 channel yang berbeda, yaitu channel 0 sampai channel 7. Benar yang penjelasan temannya tadi, kalau 000 seperti yang ditampilkan di sini ya, biner 000 kanal aktif channel 0. Karena 000 ini kalau kita konversikan jadi desimal itu hasilnya 0. Lalu kalau 110 misalnya, 110 ini kita konversikan jadi 6. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini Pak sudah buat juga simulasinya dari penelitian yang kami lakukan waktu itu, bagaimana si multiplexer itu mengatur bagaimana data dikirim ke ESP8266. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, nah dia akan berganti-gantian sebenarnya mengirim nilai. Bisa dilihat dari warna yang tampil di sensor pH itu ataupun sensor DDS itu. Pada saat setiap sensor itu ada warna highlightnya, itu artinya mereka yang sedang dipilih untuk mengirim nilai ke ESP8266. Kalau di realnya sih lebih cepat dari ini. Ini hanya untuk penjelasan. Jadi Pak ada buat mode lambat, mode cepat. Nah kalau di realnya, nah kemungkinan terminalnya nanti tampilannya seperti ini waktu kita jalankan di hardware yang sebenarnya, karena dia sangat cepat prosesnya. Dan ini untuk codingnya, untuk programnya, bagaimana cara kita mengaturnya, bisa kalian perhatikan di sini, di baris ini dan baris ini. Baris ini dulu ya. Nah di baris ini bisa kalian lihat ada 3 pin nih. Paling kiri ini pin S2, di sebelahnya ada pin S1, di sebelahnya lagi ada pin S0. Nah kalau kalian perhatikan setelahnya, pin S2 itu low, S1 low, S0 low. Sedangkan di yang bagian bawahnya, pin S2 low, S1 low, S0 high. Nah perbedaannya terletak di pin S0 nya, low, high, low, high. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman kita tadi di awal, bahwa void loop ini tugasnya adalah mengulang-ulang apa yang ada di dalamnya. Jadi 2 bagian kode yang saya highlight di sini itu akan dieksekusi berulang-ulang seterusnya, sehingga dia akan selalu meminta data dari multiplexer secara berganti-gantian. Dia minta data dari sensor pH dan sensor DDS secara berganti-gantian. Jadi beginilah cara kita mengaturnya ya. Bagaimana cara kita mengatur data mana yang mau kita minta dari si IC multiplexer tadi. Nah terus tadi seperti kalian lihat kan di codingnya tadi ada delay. Nih ada delay. Di sini sudah Pak kasih catatan nih, setting time agar tegangan saturan stabil. Nah tadi pertanyaan berikutnya, kenapa sih perlu stabil itu? Kenapa tidak dibuang saja delaynya? Kan kalau kita buang delaynya, berarti sistemnya akan lebih ngebut lagi nih, lebih ngebut lagi. Logika sederhananya, kalau lebih ngebut lagi, lebih responsif berarti sistemnya nanti. Tapi kenapa malah kita tambah delay? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Karena yang kita pakai tadi kan itu satu jalur analog, Pak. Karena jalur analog jadi digunakan ESP8266, digunakan delay itu agar dia tidak bertabrakan atau bersisa, Pak, dengan jalur yang sebelumnya dikirimkan tadi dalam bentuk sensor. Jadi sensornya itu sensor A dulu, kemudian delay bersih,
baru dilanjutkan dengan sensor yang keduanya karena kita menggunakan satu jalur untuk analognya. Iya benar. Wah benar semua yang jawab hari ini ya. Ya benar ya, jadi ya kata jawaban temannya tadi bahwa kalau kita tidak kasih delay nih, ada resiko bahwa data yang sebelumnya dikirim itu masih ada sisanya. Jadi diberi delay dulu untuk memastikan bahwa sudah tidak ada residu tegangan di dalam jalur itu, supaya aman data berikutnya untuk dikirim dan tidak terjadi data yang non valid. Nah, sebelum masuk ke slide ini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, belum ada. Ya, kalau begitu seperti yang Pak katakan tadi, kita sudah ada pre-test. Nah, sekarang kita ada post-test. Silahkan kalian scan lagi QR ini dan kalian jawab. Sama seperti tadi, waktunya 3 menit ya. Oke, waktu mundurnya sudah dimulai. Tapi kalau kalian sudah selesai menjawab sebelum 3 menit berakhir juga tidak apa-apa. Sudah selesai semua menjawab ya? Wah, cepat yang jawab ya. Padahal waktunya masih ada 1 menit 30 detik loh. Ya oke lah. Nah jadi lalu ada pertanyaan lagi nih. Jika kita merancang sistem dengan 4 sensor analog, kalau yang kita bahas di materi tadi kan 2 sensor analognya. Nah kalau 4 menggunakan IC multiplexer tadi, kira-kira berapa jumlah pin kendali digital minimal yang wajib dihubungkan ke ESP8266? 2. Benar, 2. Jadi sudah paham ya? Sudah paham logikanya tadi ya? Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah keterbatasan port hardware seperti di ESP8266 tadi, yang mana pin analognya cuma ada 1, itu bisa kita atasi pakai kombinasi sirkuit eksternal, yaitu IC multiplexer tadi, dan algoritma program. Lalu tugas untuk di rumah, kalian nanti silahkan buat rancangan skema wiring diagram untuk kasus 4 sensor tadi yang barusan dijawab temannya tadi, menggunakan perangkat lunak ya, boleh pakai Proteus, boleh pakai FreeSync atau yang lain-lain. Nanti dikumpulkan sebelum perkuliahan selanjutnya dimulai dalam file PDF saja. Ya, mungkin cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau begitu mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya.